Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'u wal-intifa'u wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda. Wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allahu min salihin niyyat. Anna Allah yadkhil niyyatana fi niyyati salihin waj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita kemarin belajar sampai mana? Baru belajar di bab atau fasal pertama dari bab yang ke-6. Membersihin mulut. Hari ini kita masuk dalam kondisi suci. Yang kita kemarin belajar itu bersihin mulut. Kita kemarin harus pakai siwak, harus kalau tidak ada siwak bisa kain, bisa sikat gigi. Itu biar ucapan Al-Quran di dalam atau di mulut yang bersih. Ini sekarang badan kita juga. Jadi mulut aja. Yang kemarin, pelajaran kemarin mulut. Ini sekarang badan kita semuanya. Ada najis itu atau najasah hissiyah, ada najasah ma'nawiyah. Najasah, ada najasah hissiyah, najasah ma'nawiyah. Apa itu najasah hissiyah, najasah ma'nawiyah? Itu kotor yang kita bisa bersihin. Kena bibis, kena kotor yang keluar itu bisa bersihin, sudah selesai najis. Kena darah kita bisa bersihin. Tapi ada najasah ma'nawiyah seperti dosa-dosa yang kita tidak bisa lihat, riba, namimah, bahasa Indonesia dengki, atau macam-macam seperti itu namanya najasah ma'nawiyah. Orang yang mau baca Al-Quran harus bersih dari dua-duanya, harus bersih dari najasah hissiyah atau najasah ma'nawiyah. Tapi di sini mulai di najasah hissiyah fi hukm qira'at Al-Quran bighairi taharah. ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. Sebaiknya orang yang hendaki membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci, dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas. Oke. Yustahab an yaqra wa huwa ala tahar, dalam keadaan yang suci. Tahara itu dari hadas asghar atau akbar itu lebih afdal. Itu lebih akmal, yang paling sempurna. Itu mungkin kita kalau kita kasih istilah itu paling afdal biar dapat rahasia Al-Quran. Biar dapat rahasia Al-Quran. Biar gampang bisa faham Al-Quran, gampang hafal Al-Quran, gampang dapat rahasia-rahasia yang ada di ayat Al-Quran. Terus gimana? Kenapa Syekh kamu bilang rahasia, sering bilang rahasia? Kita baru pertama kali dengar, ya. Itu ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu ada zahir, ada batin. Ada rahasia, ada yang jelas. Itu untuk siapa? Untuk orang yang membersihin hatinya. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan bilang, "Lau tahurat qulubana lama syabi'na minal Qur'an." Jika hati kita bersih, kita tidak kenyang atau tidak bosan dari bacaan Al-Quran. Tapi enggak. Lihat ini kita, kalau kita setiap hari belajar, lihat bagaimana caranya. Kalau si fulana atau syekh kadang-kadang sama satu ibu yang bacaannya masih kurang, diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kayak di dalam hati kita, saya lihat berapa mata-mata itu yang lihat, ya kenapa syekh itu seperti itu, harus dia lewat ya. Ya ini banyak, saya rasa juga seperti itu. Ini karena kita belum masuk ke tingkat yang ini, yang hati kita bersih. Juga kita baca tidak faham. Tidak faham. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Saya bilang alhamdulillah kita orang Arab atau saya orang Arab. Orang lain yang mau atau yang
dia usaha biar dapat fahaman Al-Quran bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Apakah ada yang mau itu atau tidak? Kalau kamu mau artinya cari. Gimana caranya? Ayo tadi, ayo bersihin kotor yang di luar badanmu, yang di dalam. Yang paling susah itu yang di dalam. Itu susah. Kadang-kadang kamu tidak ketemu, mungkin kita bilang dokternya, biar kasih tahu kotoranmu ini harus bersihin atau cara bersih kotoranmu ini gini. Enggak ada kadang-kadang. Atau mungkin saya baca buku-buku yang ada adabul Quran seperti At-Tibyan, seperti Al-Burhan, seperti ada berapa buku-buku yang sebut-sebut adabul Quran, tapi beda sama orang yang jelasin di dalam cara atau kita bisa lihat orangnya, akhlaknya, akhlak Al-Quran, sifatnya sifat Al-Quran. Sampai Sayyidatuna Aisyah waktu mereka sahabat ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bagaimana sifat Rasulullah? Dia bilang kana Qur'anan yutla atau kana khuluquhul Qur'an. Itu ada riwayat yang masyhur, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Tapi juga di dalam riwayat lain kana Qur'anan yamshi 'alal ard. Kana Qur'anan yamshi 'alal ard. Ini kita tidak ketemu, tidak lihat orang seperti itu. Kadang-kadang lihat orang akhlaknya bagus tapi dalam satu hari berubah sampai muncul sifat yang maaf mungkin kita bilang sifat yang syaitan. Tadi baik masya Allah, tapi langsung di dalam satu waktu durung atau drop itu jadi naudzubillah. Ini kenapa? Karena dia tidak belajar. Itu tidak mungkin di dalam satu hari, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tidak mungkin. Sampai kita sudah dengar siapa itu Sayyidina siapa yang bilang saya sahibtul Imam Malik 20 tahun. Dia bilang saya tamanin Imam Malik 20 tahun. 20 tahun ya. Jangan kamu bilang ya kita lagi belajar sama Syekh 2 tahun. Enggak, ini 20 tahun. Terus dia masih menyasal. Menyasal kenapa? Dia bilang 20 tahun itu 18 untuk adab. Saya ambil adab aja dari Imam Malik 18. 2 tahun saya baru ambil ilmu dari dia. Setelah Imam Malik mati atau meninggal, saya menyesal. Kenapa saya tidak jadikan 20 itu untuk adab? Tidak cukup 18, dia bilang karena ilmu saya bisa ketemu sama siapapun. Ini sekarang kita di zaman sekarang. Kalau saya cari hadis, enggak usah tanya Syekh Faisal, tidak usah tanya Kiai Fulan, tidak usah tanya ini. Saya tanya Pak Google, dia kasih hadis semuanya. Pak Google atau guru Google itu bisa semuanya. Tapi adabnya, akhlaknya kamu bisa ketemu di Google, enggak ada. Itu yang dia bilang 20 tahun saya masih menyesal kenapa saya 2 tahun itu tidak masukin untuk adab biar adab saya lebih afdal dari sekarang. La ilaha illallah. Di sini qala yustahabu an yaqra wa la ilaha illallah bilang apa tadi? Boleh. Sebaiknya orang yang hendaki membaca Al-Qur'an berada dalam kondisi suci. Itu yang lebih afdal. Ya, kenapa? Itu kita baca dalam riwayat hadis. Ya, sampai ada riwayat hadis al-wudu silahul mu'min. Kalau kamu selalu wudu, itu bahasa Indonesia bilang apa itu? Silah senjata atau apa itu namanya? Apa bahasa Indonesia saya? Senjata, Syekh. Senjata. Ya, senjata dari apa? Ya, senjata itu senjata maknawi, bukan hissi. Kita tidak lihat senjatanya di atasnya. Enggak. Ini artinya tidak ada yang bisa ganggu. Jin, sihir, sampai juga serangga-serangga, hajarat, hayawan juga tidak bisa. Kenapa, Syekh? Yaitu karena Rasulullah SAW bersabda, ini mau baca Al-Quran.
mau baca Al-Quran seharus atau lebih afdal untuk orang yang mau baca Al-Quran harus wudu. Ya, saya sering contoh ini biar kita paham aja. Kalau kita mau datang ke orang yang mulia, kita harus siap-siap mandi, pakai parfum atau minyak wangi. Dalam cara bakian itu dudukan kita ini untuk manusia, makhluk. Ya. Kalau kita mau baca kalamullah, seharus lebih berhati-hati. Fa'in qara'a muhditsan ini kasih kecualian. Kalau dia tidak ada wudu mau baca, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, tapi tidak kita tadi bilang yang paling afdal bacaannya dalam keadaan suci. Kalau wudunya sudah batal, tidak bisa wudu atau ada alasan ya mau baca Al-Quran, boleh. Jaza bi ijma'al muslimin. Itu seluruh ulama ini lihat baca. Ntar nanti ada hukum bawah itu yang kita sering bilang. Artinya kalau dia hafal, kalau dia mau baca dari layar atau itu dia tidak wudu, boleh. Boleh. Oke, ini yang hadas asghar. Terus qala Imamul Haramain rahimahullah wala yuqalu irtakaba makruhan. Tidak bilang ini makruh. Bal huwa tarikun lil afdal. Ya, tarikun lil afdal. Fa in lam yajid al-ma' tayammam. Kalau tidak ada air itu tayammum. Yang kita bilang. Wal mustahadatu fi zaman al-mahkum bi annahu tuhur hukma hukm al-muhdith. Ini kasih hukum perempuan yang lagi istihadah. Di zaman kapan itu waktu kita bilang ini istihadah. Tapi kalau waktu haid itu hukumnya hukum haid. Tapi waktu kita bilang ini sudah lewat, dia biasa 7 hari atau 15 hari, tapi setelah 15 hari darah masih keluar, itu hukumnya hukum namanya mustahadah, bisa hukumnya seperti orang yang lagi hadas asghar, artinya bisa baca Al-Quran. Wa ammal junub wal haid, ini hukum yang kita sering. Wa ammal junub wal haid fa innahu yahrum alaihima qiraatil Quran, haram. Haram qiraatul Quran. Ini madhab siapa ini? Yang saya sering bilang madhab Imam Syafi'i. Sawaan. Ini lihat, walaupun satu ayat, walau sedikit dari satu ayat, kalau maksudnya baca Al-Quran. Oke. Wa yajuzu lahuma ijra Al-Quran ala qulubihima min ghairi talaffuz. Seperti ada tanya di majlis ini, ada yang bilang, Syekh, tapi kalau di dalam hatinya, ya boleh. Dia hafal Al-Quran. Walau tidak hafal berapa surat, dia mau lagi sekarang sendiri, mau baca Al-Quran. Hukumnya bagaimana? Dalam hatinya dia sebut atau baca Al-Quran ini. Boleh. Nah, wa yajuz lahum ala qul min ghairi talaffuz. Tidak boleh sampai ada lafaz ya. Atau sampai dia bisa dengar. Wa yajuz lahum an-nazar fil mushaf. Kalau ada yang buka al-mushaf, ini buka, boleh lihat atau tidak? Boleh. Mau baca atau tidak boleh baca? Enggak boleh, tidak boleh baca. Terus lihat aja, lihat saya, lihat, boleh lihat. Halaman berikutnya, ayo, halaman yang ketiga, yang keempat, dia lihat aja, tidak sambil ini boleh. Wa imraruhu 'ala al-qalb wa ajma' al-muslimun 'ala jawaz at-tasbih wa at-tahlil, itu tahlil, tasbih itu pasti boleh tidak. Wa tahmid ya, wa takbir. Itu yang kemarin kita bilang at-tasbih. Artinya apa itu tasbih? Itu nahtun. An-nahtu. Nahata yanhatu nahtan. Nahtun itu yang ringkas. Tasbih. Apa itu tasbih? Dari kata subhanallah. Tahmid. Atau basmalah. Kita bilang basmalah. Apa itu basmalah? Al-basmalah. Al-isti'adah. A'udzu billah. Al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. At-tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At-tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. At-tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. At-tahmid. Alhamdulillah. At-takbir. Allahu akbar. Ini dari kata alhamdulillah wa takbir. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika min al-adhkar. Boleh. Lain Al-Quran. Qala ashabuna wa kadza idza qala al-insan khudhil kitaba biquwwah
Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Ini ayat dari Al-Quran. Tapi artinya apa? Ambil buku, ambil buku ya. Ya, artinya seperti itu. Kalau kamu bilang sama orang lain, seperti baca ayat ini, tapi maksudmu apa? Maksud saya baca Al-Quran. Itu tidak boleh. Walau ini maksud kamu, walau kamu suruh biar dia ambil buku, tapi maksud kamu baca Al-Quran. Tidak boleh. Maksud saya bukan ayat Al-Quran. Ini namanya fulan, Yahya. Saya bilang, ya Yahya, khudil kitab. Tapi bukan maksud saya baca Al-Quran. Maksud saya dia ambil buku dari tanah, dari bumi, atau dari fulan, atau dari bakit, atau. Itu masih boleh. Wa qasada bihi ghair Al-Quran, fahuwa jaiz. Wa kadzalika ma ashbahahu. Ma ashbahahu seperti apa? Lagi makan ya. Lagi waktu makan siang. Mereka bilang salat sekarang atau makan? Dia lagi janabah atau perempuan lagi haid. Bilang atina qada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Itu tidak boleh. Ada beberapa kata-kata yang kita bisa masukin di dalam bicara kita. Hukumnya apa? Kalau maksudnya atau waktu niatnya baca Al-Quran tidak boleh. Kalau niatnya ya biasa aja, tidak masalah. ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. Kalau ada musibah itu perempuan haid atau laki-laki atau yang junub ada musibah dia bilang inna lillahi. Ini ayat Quran. Boleh karena biasa ini zikir. قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا. Kalau dia mau naik mobil atau pesawat. Artinya apa? Doa yang seperti bangun tidur, seperti apa namanya ini, naik mobil yang dari ayat Al-Quran, dari hadis sudah tidak masalah. Yang dari hadis tidak masalah. Masalah di ayat seperti ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Al-Quran. Hukumnya apa? Boleh. Kalau maksudnya apa? Zikir waktu baca. Bukan maksudnya baca Al-Quran. Juga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini ayat Al-Quran ya kan? Hukumnya apa? Sama. Karena ini zikir. وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ini ayat Al-Quran. Ini doa juga boleh. إذا لم يقصد به القرآن. Kalau di niatnya bukan Al-Quran. قال إمام الحرمين فإذا قال الجنوب بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى. Kalau maksudnya atau niatnya dari ucapan Bismillah atau Alhamdulillah maksudnya baca Al-Quran, itu dia bermaksiat. Jadi orang maksiat ini. Melakukan maksiat. Enggak maksudnya zikir aja tidak masalah. Aw lam yaqsud syai'an lam ya'tham. Tidak ada dosa. Wa yajiz lahuma qira'at man nuskhat tilawatuhu ka asy-syaikh wa asy-syaikha idza zanaya fayarjumuhum al-batta. Ini artinya di Al-Quran ada nasikh mansukh. Ada nasikh mansukh itu ada berapa perkara, tapi ada satu yang tilawahnya sudah tidak ada. Ada beberapa ayat sahabat bilang kita di awal Al-Quran waktu turun pertama ada beberapa ayat kita baca, tapi Rasulullah akhirnya bilang jangan baca ayat tersebut, itu sudah habus. Namanya mansukh. Dalam bahasa Arab seperti ini. Hukumnya apa? Ayat ini asy-syaikh wa asy-syaikha idza zanaya farjumuhumal battah. Itu asy-syaikh maksudnya orang yang tua yang sudah nikah. Bukan yang masih muda, yang sudah nikah. Atau wasyaikhah maksudnya perempuan yang sudah juga nikah. Idza zanaya, kalau mereka berzina harus rajam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ayat dari Al-Quran. Itu di hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Kana fima kunna naqra asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Tapi sudah habus, tapi hukumnya masih ada. Yang kita tahu dalam agama Islam, orang laki-laki atau perempuan yang sudah nikah, hukumnya apa? Kita rajam sampai dia mati. Hukumnya masih ada, tapi ayatnya tidak ada. Ini hukumnya apa? Wa yajuz lahum qiraat. Kalau masih ada ayat tersebut boleh baca. Tapi kita yakin tidak ada. Sekarang tidak ada. Ini ayat, satu ayat yang masih ada. Yang lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina siapa itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Utsman bin Affan sudah bakar tulisan yang selain Al-Quran yang ada di antara kita. Ini hukum pertama. Apa itu hukum pertama? Dalam keadaan suci.
Yang kedua, fit tayammum liqiraatil Quran. At-tayammum. Idza lam yajid al-junub aw al-haid. Ini masih tentang hukum junub atau haid. Kalau dia tidak lihat tidak ada air, tayammum. Wa yubah lahu al-qira'ah was-salah wa ghairaha. Itu kalau tidak ada air, dia menggunakan tayammum, sudah. Boleh sekarang baca, boleh salat seperti biasa. Fa in ahdatha harumat alaihi salah. Walam tahrum alaihi al-qira'ah wal julus fil masjid wa ghairi ma, artinya dia setelah tayammum bisa melakukan yang dia mau, ada yang butuh baca atau salat. Fayuqal junub yumna min as-salat. Okey. Thumma la farq fi ma dzakarna baina tayammum al-junub fil hadar, ini masalah tambahan. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'malahu fa innahu yahrum alaihi al-qira'ah wa jami' ma yahrum. Ini kasih masalah. Kalau dia setelah tayammum lihat air atau ketemu tempat yang ada air, hukumnya apa? Haram. Artinya apa? Harus wudu. Itu yang kita bilang idza hadaral ma batalat tayammum. Dalam ibarat fikih itu, kata fikih, kalau sudah ada air tayammumnya batal. Kita kemarin di bab tayammum belajar membatalkan wudu tayammum kapan? Kalau kita lihat atau ada air. Sama membatal wudu. وجميع ما يحرم على الجنوب حتى ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو غير ذلك فإنه لا يحرم عليه على المذهب الصحيح. Ini tambahan semuanya. Oke. Fasal yang ketiga, fi amakin qiraatil Quran. Itu tempat-tempat yang baca Al-Quran. Oke. Mungkin ada yang tanya, Syekh, kenapa itu cepat-cepat fasal yang kedua? Saya lihat tambahan aja. Kalau kita cari-cari, ya hasilnya apa? Kalau ada air, tidak ada air, tayammum. Kalau tayammum, itu hukumnya sudah jadi seperti wudu sampai ketemu air. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat yang bersih. Oke. في أماكن قراءة القرآن ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. Ya, tempat harus cari tempat yang bersih. Oke, hendaki membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Oke. ولهذا استحب علماء جماعة من المسلمين القراءة في المسجد. Itu paling banyak bilang paling afdal baca di mana? Di masjid, karena sudah syarat-syarat semuanya ada. Terus Syekh, berarti tidak boleh di rumah? Enggak. Itu untuk orang yang di luar rumahnya, untuk orang yang lagi di luar. Terus saya, Syekh, mau duduk di bawah pohon, itu tempatnya indah atau nyaman, saya mau baca, silakan. Tidak ada yang bilang haram. Mereka bilang atau kasih tempat yang dari tempat lain. Kenapa? Karena ada beberapa tempat makruh baca, seperti pasar. Saya mau beli sesuatu, pasar ya. Saya mau beli sesuatu, pergi ke pasar, lagi baca Al-Quran. Duduk dimanapun saya ambil. Ini tuh makruh. Kenapa? Karena banyak ganggu. Ini nanti kita belajar hukumnya. Wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf. Itu dapat pahala 2 karena kamu baca di tempat yang bersih. Juga kalau kamu waktu masuk masjid niat i'tikaf. Ya, kenapa niat i'tikaf? Mungkin ada tanya, kenapa niat i'tikaf? Ya, karena dapat pahala kalau i'tikaf di masjid. Walau sedikit, kita Syekh paham i'tikaf itu di bulan Ramadan aja. Itu i'tikaf yang paling besar. Tapi enggak, saya masuk masjid sebelum waktu 15 menit. Mau dapat pahala i'tikaf, bisa atau tidak? Iya, bisa. Kapan? Kalau saya niat waktu masuk, nawaitul i'tikaf muddat iqamati fi. Niat saya i'tikaf atau nawaitul i'tikaf di masjid ini selama saya duduk di masjid atau selama saya di masjid. Itu jadi i'tikafnya kayak terbuka. Tidak ada batas. Kalau saya bilang nawaitul i'tikaf dari jam 12 sampai jam 3 atau sampai setelah salat asar, berarti itu wajib. Harus kamu ikut dari awal sampai akhir. Kalau nazar, kalau jadi nazar, itu nazartul i'tikaf, jadi nazar, ini wajib. Juga kalau nawaitul i'tikaf, waktu itu ada batas, itu harus kamu selesai. Tapi kalau saya bilang
muddat iqamati, selama saya ada di masjid, mungkin setelah 5 menit atau 10 menit ada yang telepon, Syekh, datang ada keperluan, ya keluar. Boleh, sudah tidak masalah. Selama waktu ini 5 menit yang saya ada, dapat pahala i'tikaf. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man i'takafa qadra fuwaqi naqatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa i'tikaf sekedar waktunya itu waktu mereka fuwaq naqa itu, bahasa Indonesia saya belum pernah bilang, tapi waktu mereka keluarin susu dari unta itu berapa menit. Maksud hadis itu waktunya sedikit, tidak lama, hampir 10-15 menit aja. Biasa keluar susu dari unta itu minta berapa menit, ya mereka ahlinya paham berapa menit ya. Maksud hadis itu walau waktunya sedikit, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala membangunkan rumahnya atau istana di surga. Ya. Itu kalau sedikit. Kalau banyak, kalau 1 hari, kalau 2 hari, 3 hari, berapa rumah itu di surga. Itu yang sebabnya Rasulullah SAW i'tikaf di masjidnya. Berapa hari itu? Hampir sampai sebulan. Sampai sebulan Ramadan semuanya. Rasulullah. Syekh, kita yang pernah dengar 10 hari. Ya, yang kita dengar itu 10 yang terakhir. Tapi di dalam riwayat hadis sahih, Rasulullah bersabda, sahabat bilang, Rasulullah i'tikaf 10 pertama, cari Lailatul Qadar, tidak dapat. I'tikaf 10 yang berikutnya mungkin tidak bertahun-tahun, ya di dalam 1 tahun, mungkin 3 tahun 4 tahun sebelum terakhir. Lihat atau cari Lailatul Qadar di 10 tidak ketemu. Terus tahun yang berikutnya sudah jadi 10 yang pertama sudah keluarin. Tahun yang berikutnya 10 yang di tengah. Cari Lailatul Qadar tidak ada, sampai Allah Taala kasih tahu Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Jadi Rasulullah i'tikaf di 10 yang terakhir itu i'tikafnya yang paling besar, atau yang paling apa bahasa Indonesia bilang apa? Kenapa bilang seperti itu? Karena dia suruh istri-istrinya i'tikaf di masjid, kasih khaimah di masjid. Bukan di rumah, enggak, di masjid. Mereka jadi semuanya di masjid. Sampai sekarang kita di Yaman, Masya Allah. I'tikaf ini, urus i'tikaf dari awal bulan Ramadan mereka tulis mulai daftar. Dari sebelumnya, dari sebelum Ramadan mereka sudah daftar biar atur makan, minum, jadwal. Juga i'tikaf itu jangan kamu mau i'tikaf tapi untuk tidur aja di masjid. Saya sudah niat i'tikaf, pahala ada, dapat pahala, tapi beda sama orang yang lagi baca, beda sama orang yang lagi istighfar, beda sama orang yang lagi munajat, beda sama orang, pasti pahalanya beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sawa'an akatsara julusuha aw qal, bal yang bagi awal dukhuli, itu seharus waktu dia pertama sebut niat tadi nawaitul i'tikaf. Amal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salaf fi karahatiha. Al hammam. Kalau saya tanya sama Bu Eda, bagaimana maksud hammam? Tahu hammam itu apa atau tidak? Kamar mandi. Bukan Tahu, kamar mandi. tempat mandi. Kamar mandi bukan kamar mandi. WC. Bukan WC juga. Benar, saya ini serius ini bukan yang kita paham, karena hammam sekarang kita hammam paham WC atau kamar mandi untuk mandi. Tapi hammam itu tempat yang panas, itu yang alami, namanya apa itu? Keluar air yang panas. Mereka bikin, ya mereka bikin di Yaman, mereka bikin seperti rumah khusus. Sauna biar, ya, sauna, namanya apa? Sauna. Tempat Sauna. mandi, iya. Yang panasnya alami ya kan, tidak ada api atau itu. Sekarang kadang-kadang kita lihat di beberapa hotel ada ya kan dari bawah. Ini enggak. Ini seperti saya sudah pernah di Bandung. Ya, tapi di Yaman mereka kasih tempat yang untuk keringat dulu, habis itu mandi di air panas, habis itu mereka apa namanya ini keluar istirahat dulu sebelum keluar dari luar ya kan. Nah, itu tempatnya namanya hammam. Ya. Jadi mereka bilang hammam sama WC, sama kamar mandi, karena kita paham
di dalam buku doa seperti Al-Azkar bilang apa? Doa dukhulul khala. Al-khala itu yang sekarang kita bilang WC atau kamar mandi. Al-hammam itu untuk tempat yang mandi untuk obat ya kan, mereka biar keluarin apa dingin dari tulang-tulang orang Yaman seperti itu, pergi ke tempatnya. Itu namanya hammam. Kenapa makruh di situ? Kenapa makruh di situ? Syekh, itu tempatnya bersih, tidak masalah. Ya karena di situ banyak yang buka aurat. Ya, di tempat laki-laki atau tempat perempuan mungkin banyak ini lagi mau buka mau ini jadi sibuk pikirannya, jadi tidak khusyuk juga, malaikat pergi. Tempat yang buka aurat malaikat pergi. Itu kita tahu dari hadis Sayyidatuna Khadijah waktu dia tanya sama Rasulullah, kalau Jibril datang kasih tahu sama saya. Pertama kali itu waktu pertama Rasulullah belum tahu ini Jibril atau itu bilang sama dia, kalau dia datang bilang sama saya. Jibril datang, Sayyidatuna Khadijah buka kerudung. Jibril hilang, sudah pergi. Tidak, Rasulullah bilang sama dia sudah pergi, tidak ada. Dia balik kerudung lagi, Jibril masuk, dia buka rambutnya. Ya, dia bilang sama dia, kalau seperti itu ini bukan syaitan. Karena Rasulullah dari awal pertama dia fikir ini syaitan. Sampai di dalam riwayat hadis sahih bilang sama dia, laqad khiftul jin aw al-massa ala nafsi. Bilang sama dia, saya bantu coba lihat. Ya, ini kita lihat ini Jibril atau malaikat kalau perempuan buka auratnya walau di rumahnya. Walau di rumahnya malaikat tidak masuk. Itu sebabnya, maaf ya, itu mungkin tambah ilmu. Paling banyak yang kena jin siapa? Perempuan. Ya, kenapa? Karena malaikat karena dia di rumahnya bebas, di tempatnya bebas keadaan buka aurat, jin bisa ganggu perempuan. Malaikat pergi. Tapi di dalam riwayat hadis idza hadaratil jin, dalam athar itu idza hadaratil malaika dhahabatil jin. Atau syaitan, kalau malaikat ada syaitan pergi, apalagi kalau sudah perempuan aslinya syaitan, kerjaan syaitan atau buatnya naudzubillah, jadi sama syaitan selalu daiman wa abada. Ini bukan khusus perempuan, juga laki-laki yang buka auratnya, yang melakukan haram, itu pasti jin tamannya malaikat pergi. Oke. Wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa fi as-salafu fi karahatiha. Ada berbeda. Faqala ashabuna la tukrah. Ada beberapa ulama bilang tidak makruh. Wa naqalahu al-imam al-mujma' ala jalati Abu Bakr bin al-Mundhir fil Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qawlu Atha. Ada beberapa tabi'in sahabat bilang itu boleh baca. Oke. Wa dhahaba ila karahatihi jama'at. Paling banyak dibilang ini makruh. Minhum, dari antara mereka Sayyidina Ali bin Abi Talib, rawahu anhu Abi Dawud, wa Syu'bi, wal Hasan al-Basri, wa Makhul, wa itu ada beberapa sahabat yang bilang makruh. La ilaha illallah. Qala Syu'bi tukrah qira'at al-Quran fi 3 mawadhi'. Al-hammamat. Al-hammamat itu tadi namanya apa tadi namanya Bu Aida? Tempat buang air, Syekh. Enggak, al-hammamat tadi yang kita jelasin ini. Pemandian air panas. Sauna. Oke. Sama al-hushush. Al-hushush itu seperti tempat kambing, sapi mau baca Al-Quran di situ. Walau dia kering, tempatnya kering, tapi mau baca di situ, itu tempat kotor, tidak boleh. Tempat dekat sampah, ya tidak boleh, ya, makruh. Wa baitur raha wa hiya tadur. Baitur raha. Ar-raha itu zaman dulu mereka kalau mau halus gandum pakai apa itu? Gilingan gandum. Ya, menggilingan gandum dari batu ya kan? Taruh 2 batu di atas itu. Kenapa? Karena ganggu. Jadi makruh bacanya di situ. An Abi Maisarah qala la yadhkar Allah Ta'ala illa fi makanin tayyib. Kalau mau sebut nama Allah Ta'ala di tempat yang bersih. Wa ammal qira'ah fi tariq. Ini sekarang mau baca di jalan. Seperti sekarang kita pakai HP. Di jalan lagi nunggu angkut atau Grab atau itu mau baca Al-Quran. Fal mukhtar annaha jaizah ghair makruha. Ada yang bilang itu boleh.
tidak makruh. Wa idza lam yaltahi sahibuha fa in iltaha anha karuhat. Itu bagaimana idza lam yaltahi, kalau dia baca sampai jatuh itu makruh. Tapi kalau dia masih fokus sama yang di apa namanya ini, di sebelahnya, di jalannya dia masih perhatian, ya boleh. Karuhat juga kalau juga dia duduk di tempatnya di jalan baca, tapi seperti kita khusyuk kita masih kurang. Dia duduk mau baca tapi masih lihat siapa, oh ini fulan, oh ini fulan, ini fulan. Jadi walau dia hafal tapi matanya kanan kiri lagi sibuk sama yang lewat atau yang datang, itu makruh. Kalau dia enggak, dia fokus sama bacaannya dimanapun boleh. Oke. Kama karaha al-qira'ah lin-na'is makhafa min al-ghalat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sa'altu Malika an rajul yusalli min akhir al-lail fayakhruju ila al-masjid wa qad baqiya min as-surah allati kana fiha shay'un faqala ma 'alima al-Qur'an ma a'lamu al-qira'ata takunu fi at-tariq wa kariha dhalika. Imam Malik lihat ini makruh. Kalau kamu baca di jalan. Mereka tanya, wahai imam, kita lagi salat malam, tapi waktu azan saya harus pergi ke masjid, masih ada sisa dari surat yang tadi saya baca, bagaimana hukumnya kalau saya baca di jalan? Dia bilang saya tidak pernah dengar boleh baca di jalan, artinya lihat itu makruh atau tidak suka. Sayyidina Imam Malik, ja'alanallahu wa iyyakum min ahli al-Quran. Ini bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran kita seperti tadi mau nunggu akhwat-akhwat atau ikhwan atau yang kerja di kantor sambil dia nunggu kereta atau bus atau mobil atau angkut mau baca Al-Quran, syaratnya seperti tadi. Boleh. Tapi di syarat yang tadi sampai tidak ganggu. Ada yang kadang-kadang baca lagi jalan, mungkin jatuh atau ada yang nabrak. Itu sudah makruh dari situ. Tapi enggak, saya duduk di tempat di halte ya, kan namanya halte ya. Di halte baca Al-Quran atau buka HP, lebih afdal dari lagi lihat video-video mau baca berapa ayat, ya itu lebih afdal. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Quran waffaqana wa iyyakum innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Bulan Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin.